Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Artanti. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang matematika diskrit. Nah, apa sih itu matematika diskrit? Matematika diskrit yaitu cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Disebut sebagai diskrit jika terdiri dari sejumlah elemen yang berbeda dan elemen-elemennya tidak bersambungan. Selanjutnya ada materi-materi dalam matematika diskrit, yaitu yang pertama ada aljabar boolean, yang kedua ada himpunan, yang ketiga ada logika, yang keempat ada matriks, yang kelima ada eduksi matematik, yang keenam ada algoritma, yang ketujuh ada teori bilangan bulat, yang kedelapan ada relasi dan fungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi boolean algebra. Algebra di sini itu bernilai benar dan bernilai salah, true dan false. Nah, apabila bernilai benar, maka diganti dengan angka 1. Dan apabila salah, maka diganti dengan angka 0. Dan operatornya itu hanya ada 3, yaitu and, or, dan not. Di sini operatornya ditulis dengan simbol matematis, yaitu yang pertama ada operator dan. Operator dan di sini ditulis dengan tanda titik atau perkalian. Yang kedua yaitu ada operator atau, dituliskannya dengan tanda plus atau pertambahan. Dan yang ketiga ada apostrof atau komplement. Contohnya seperti apabila ada nilai A yaitu 1, maka A apostrof atau komplement negasi dari 1 yaitu 0. Atau di bawah itu ada apabila A ada nilainya yaitu 0, maka negasinya yaitu 1. Operator lain contohnya A plus B itu di sini yaitu OR, operator OR, dan A kali B yaitu operator AND. Contoh, apabila A yaitu 1 dan B 0, maka A plus B adalah 1 karena A ditambah B, 1 ditambah 0 yaitu 1. Dan apabila A kali B, maka 1 dikali 0, hasilnya 0. Dan yang kedua, apabila A nilainya 1 dan B nilainya 1, apabila A tambah B, maka 1 ditambah 1 seharusnya kan 2, karena di algebra itu hanya ada nilainya hanya 1 dan 0, maka di sini dituliskan 1. Dan A kali B, maka 1 dikali 1 yaitu 1. Seterusnya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada hukum aljabar boolean. Hukum aljabar boolean di sini itu
ada 11. Ada 11 yaitu yang pertama hukum identitas, ada hukum idempoten, ada hukum komplement, ada hukum dominansi, ada hukum involusi, ada hukum penyerapan, ada hukum komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, dan hukum 0 atau 1. Di sini itu hukumnya sama seperti logical statement. Dan hukum-hukum di sini itu berguna untuk apa? Untuk menyederhanakan pernyataan algebra boolean. Selanjutnya yaitu ada contoh dari fungsi boolean. Di sini diketahui f x y z sama dengan x y z aksen. Fungsi dari sebuah variabel dan pernyataan. Pernyataannya di sini itu ada x, y, dan z aksen. Dan variabelnya yaitu ada x, y, dan z. Apabila dibuat dengan tabel kebenaran, maka seperti ini. X contoh, apabila x 0, y 0, z 0, maka x, y, z aksen hasilnya 0. Ingat, di sini z aksen. Z aksen berarti negasinya. Dan di sini 0 itu diganti dengan angka 1, yaitu 0 dikali 0 dikali 1, hasilnya 0. Dan selanjutnya saya ambil contoh yang hasilnya 1, yaitu x1, y1, z0. Nah, ingat di sini z aksen, maka 0-nya diganti dengan angka 1. 1 dikali 1 dikali 1, maka hasilnya 1. Nah, di sini semoga paham. Dan selanjutnya yaitu ada prinsip dualitas. Maksudnya prinsip dualitas di sini itu adalah sebuah ekspresi boolean yang memiliki dualitas. Pastinya dia memiliki nilai yang sama. Perhatikan, karena ekspresi maka harus memiliki nilai. Nilai di sini itu hanya ada 2, yaitu benar atau salah, true atau false. Dan jika tidak ada nilainya, maka itu bukan ekspresi. Karena kembali lagi, ekspresi itu pasti ada nilainya. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan nilai dualitas? Kita hanya cuma menggantinya. Misalkan adalah sebuah ekspresi dalam aljabar boolean itu misalkan misalkan S adalah kesamaan atau identity di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator plus dan kali dan komplement, maka jika pernyataannya S aksen ini diperoleh dengan cara mengganti tandanya. Di sini ada apabila tandanya kali, maka diganti dengan tanda plus atau pertambahan. Dan apabila
Di sini tandanya plus, maka diganti dengan kali. Apabila ada angka 0, maka diganti dengan angka 1 dan angka 1 diganti dengan 0. Selain itu, variabel tidak ada yang diganti. Contoh itu seperti ini. Apabila ada A plus 0 sama dengan A, maka di sini plusnya diganti dengan kali dan 0 diganti dengan 1. Maka A plus 1 sama dengan A, karena A adalah variabel. Nah, selanjutnya ambil contoh yang kedua, yaitu ada A kali 1 kali 0 plus A aksen sama dengan 0. Maka penyelesaiannya yaitu A plus 0. Ingat, kali diganti dengan plus dan 1 diganti dengan 0. Maka A plus 0, dan di antara kurung itu ada kali, maka ditulis dengan tanda plus. Plus 1 kali A aksen sama dengan 1. Ingat, di sini 0 diganti dengan 1, tambah diganti dengan kali, dan A aksen masih tetap karena dia variabel, dan yang 0 diganti dengan angka 1. Seterusnya juga seperti itu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.